menjatuhkan pidana mati. Halo pemirsa, wanita yang ditemukan tewas dengan 7 luka tusukan di Goa, Sulawesi Selatan ternyata pengusaha barang antik. Terakhir korban pamit pada keluarga untuk menemui rekan bisnisnya. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Satu 9 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Dipicu dendam lama, warga Kota Makassar terlibat tawuran saling serang menggunakan batu petasan hingga bom molotov. Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Sempat terjadi salah paham lantaran tembakan gas air mata mengenai rombongan polisi di arah berlawanan. Dua kelompok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Talo dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar kembali terlibat tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu petasan, anak panah, bahkan bom molotov. Polisi yang datang langsung melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk bisa membubarkan tawuran. Namun di lokasi kejadian sempat terjadi kesalahpahaman saat petugas dari Polsek setempat melepaskan tembakan gas air mata yang justru mengenai rombongan tim penikam Polrestabes Makassar dari arah berlawanan. Dari penyisiran di lokasi kejadian, petugas mengamankan 2 orang pemuda diduga provokator tawuran. Namun kericuhan diwarnai isak tangis kembali pecah saat puluhan emak-emak mengepung polisi menghalangi penangkapan 2 orang pemuda diduga provokator. Yang lagi provokasi, Bu, semakin lama di sini itu. Dari lokasi, polisi akhirnya berhasil membawa kedua terduga pelaku dan memberikan penjelasan pada warga. Diduga tawuran ini masih terkait dendam lama yang belum terselesaikan. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah anak panah. Yang sempat diamankan ada 2 orang, satu dibawa ke Polrestabes Makassar, kemudian satu diamankan di Polsek Talo. Terus ada berapa yang barang bukti yang diamankan di lokasi tawuran? Jadi barang bukti yang sempat diamankan beberapa biji anak panah, kemudian batu serta bom molotov yang mana sempat juga dilemparkan ke arah petugas. Hingga kini polisi masih berjaga di lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Diduga korsleting di kamar marbot, sebuah musola di Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diketahui setelah warga mendengar ledakan dari lantai 2. Bersama warga, petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sebuah musola di Jalan Bambu Ori Raya, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Percikan api berasal dari lantai 2 musola. Kebakaran diketahui warga setelah mendengar ledakan dari lantai 2. Diduga terjadi korsleting listrik di ruang marbot. Ini kan di atas ini kan kamar marbot. Oh, kamar marbot. Ya. Dia lagi beres-beres atau lagi apa? Konslet. Hah? Ada yang konslet. Ada yang korslet listrik ya, Pak? 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk bisa memadamkan api kurang dari 1 jam.
Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi melepas tembakan saat menangkap komplotan pencuri mobil di pintu tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku dilumpuhkan saat akan kabur ke Surabaya. Aksi polisi ini viral di media sosial. Tim Buru Sergap Jatanras Polda Jawa Timur melepaskan tembakan peringatan saat menangkap 2 pelaku pencurian mobil bak terbuka di pintu tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Aksi tembakan peringatan polisi saat melumpuhkan kedua pelaku yang akan kabur ke Surabaya viral di media sosial. Komplotan pelaku spesialis pencuri mobil bak terbuka ini biasa beroperasi di wilayah Tapal Kuda Jember, Sidoarjo, Lumajang, dan Banyuwangi. Tapi memang ada ya di wilayah Pasuruan, Pak ya? Oh ya, itu tadi informasinya memang ada di Japanan. Tol Japanan. Itu sudah viral emang video itu, Pak? Ya, sudah viral itu, rame itu. Ya, saya ngempol sendiri. Itu berapa orang? 2 orang? Waduh, banyak kayaknya. Pelakunya? Polisinya banyak? Polisinya banyak, pelakunya nggak tahu. 2 pelaku pencurian mobil asal Jember ini diperiksa di Polda Jawa Timur untuk pengembangan kasus. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Diduga pengemudi mabuk minuman keras, minibus tabrak 3 motor di Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku tak bisa kabur setelah 1 motor tersangkut dan terseret di kolong mobil. Pria ini diamankan warga dan petugas usai mobil yang dikendarainya menabrak 3 motor di kawasan Jalan Tebet, Jakarta Selatan pada dini hari. Akibat kecelakaan ini, 3 motor hancur, bahkan salah satunya tersangkut di kolong mobil. Saksi yang juga korban menyebut kecelakaan terjadi saat jalanan sepi. Pelaku berkendara zigzag dalam kecepatan tinggi dari arah Tebet ke Kampung Melayu. Usai menabrak, pelaku berupaya melarikan diri namun gagal setelah 1 motor tersangkut dan terseret di kolong mobil. Diduga pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk minuman keras. Oh, berarti lebih kenceng mobilnya Bang, Bang. Ada berapa motor Bang tadi Bang ya ketabrak Bang? Selain Abang? 1, 2, 3. 3 motor. Keadaan kayak feeling sih kalau ini aku kita habis mabuk ke habis minum. Oh, mabuk. Sempat ada kecium alkohol dari perutnya Bang? Kayaknya. Tak ada korban dalam kecelakaan ini, namun pengemudi yang belum diketahui identitasnya langsung diamankan petugas ke Mapolsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Berboncengan motor dengan istri, Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Utara menjadi korban tabrak lari truk trailer di Cilincing, Jakarta Utara. Korban tewas di lokasi kejadian, sedangkan istrinya terluka parah. Muhammad Rifani, Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Utara menjadi korban tabrak lari di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada dini hari. Korban yang berboncengan dengan istrinya tertabrak truk trailer dari arah berlawanan saat berupaya menyalip kendaraan di depannya. Diduga korban tidak melihat datangnya truk trailer, sementara pengemudi truk diketahui kabur usai kejadian. Rifani ini beli makanan sama istrinya, ternyata kejadiannya pulangnya itu. Naik motor berdua. Boncengan sama istri? Iya, boncengan. Ya saya dengar sih dari kabar memang mobil trailer katanya. Katanya dengar ada proses kabur, cuman ada yang bilang udah ketemu katanya. Tapi walau alam saya kurang tahu juga. Jenazah Rifani telah dimakamkan di TPU Semper. Sementara istri korban hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka cukup parah akibat kecelakaan. Ini kondisi istrinya gimana Pak? Sekarang masih di perawatan di IGD di Rumah Sakit Pontianak. Ini korban ini meninggalkan keluarga anak? Ada 2 anak. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara. Polisi masih memburu pengemudi truk yang melarikan diri. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Identitas wanita yang ditemukan tewas dengan 7 luka tusukan di Goa, Sulawesi Selatan terungkap. Korban ternyata pengusaha barang antik. Terakhir, korban pamit pada keluarga untuk menemui rekan bisnisnya.
Identitas wanita yang ditemukan tewas di kebun warga di desa Tanete, Goa, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban adalah Rosmini berusia 43 tahun, pengusaha barang antik warga desa Mamampang, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Identitas diketahui setelah keluarga melihat jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Tak kuasa menahan sedih, keluarga korban pingsan. Sadis, jasad korban ditemukan dengan 7 luka tusukan di tubuhnya. Di dekat jasad ditemukan helm, sepasang sandal, jam tangan, serta kacamata diduga milik korban. 2 hari sebelum ditemukan tewas, korban sempat menelpon anaknya dan memberitahu akan pergi ke kota perbatasan Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng menemui teman bisnisnya barang antik. Berangkat dari rumah, alasannya kenapa? Ada transaksi katanya bisnis gitu. Mau bisnis apa kalau korban? Barang-barang antik. Barang antik. Ciri-ciri apa yang meyakinkan bahwa almarhum istri bapak? Iya, pakaian yang dipakai terakhir Pak. Pakaian yang dipakai. Saksi yang sudah kami periksa adalah saksi yang menemukan 3 orang menemukan mayat, kemudian saksi dari pihak keluarga, sudah ada 6 saksi yang sudah kami periksa. Dugaan kuat sebenarnya memang ini korban pemuda. Ya nanti kita tunggu hasil resmi dari hasil otopsi. Jasad korban telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang warga tewas dan 2 lainnya terluka akibat dianiaya tetangga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengamuk dengan senjata tajam saat akan dibawa korban untuk berobat. Warga berupaya mengevakuasi 1 dari 3 orang warga kampung Ciwaruga, Parongpong, Bandung Barat yang terluka akibat dianiaya tetangga. Korban mengalami luka cukup parah terkena sejumlah tikaman, akhirnya tewas saat mendapat perawatan. Video amatir sempat merekam pelaku yang diamankan warga dan petugas di lokasi kejadian. Dari keterangan warga diketahui penikaman terjadi saat ketiga korban akan membawa pelaku Aep untuk berobat. Pelaku yang memiliki gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dengan senjata tajam dan menyerang ketiga korban. Pertamanya lari duluan, jadi yang parahnya yang korban kedua yang tergeletak. Kalau korban ini datang ke rumah ini untuk apa, Teh? Untuk menolong korban yang pertama. Datangnya berlima. Datangnya mau membawa si pelaku ke rumah sakit jiwa. Pada saat mau berangkat, dia berontak, melawan dan tidak mau diajak berobat. Akhirnya dia melakukan perlawanan, mengambil alat tajam, kemudian ditusukkan kepada 3 orang. Korban tewas telah dimakamkan di tempat pemakaman keluarga, sementara 2 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Kedapatan menyimpan lebih dari 0,5 kilogram ganja di lingkungan kampus, pihak Rektorat Universitas Sumatera Utara akan memecat belasan mahasiswanya. Saat penggerebekan, BNN menangkap 47 orang di areal kampus USU. 31 diantaranya positif konsumsi narkoba. Saat penggerbekan, petugas BNN Sumatera Utara menemukan lebih dari 500 gram ganja di salah satu ruangan di kampus Universitas Sumatera Utara USU. 47 orang ditangkap, 31 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba. Dari 31 orang tersebut, 14 diantaranya merupakan mahasiswa USU. Hasil pemeriksaan awal diketahui ganja tersebut milik seorang alumni USU. Personel BNN Provinsi yang melakukan pengembangan kembali menangkap 2 tersangka lain. Dengan inisial JHS. Kemudian beliau ini adalah alumni dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Terungkapnya kasus narkoba di dalam lingkungan kampus Universitas Negeri di Sumatera Utara ini sungguh sangat disayangkan.
Pihak kampus tegas akan memberhentikan mahasiswa yang dikenakan hukuman minimal 2 tahun penjara. Kalau dihukum dengan minimal 2 tahun penjara, maka sanksinya adalah dipecat, dikeluarkan dari semua proses akademik sebagai mahasiswa. Ketiga tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Razia narkoba ini dilakukan terkait persiapan pembelajaran tatap muka yang akan digelar pihak kampus dalam waktu dekat. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Artis Tamara Bleszczynski melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke Mabes Polri. Tamara mengaku rugi hingga belasan miliar rupiah dari bisnis yang dilakukannya selama belasan tahun. Artis Tamara Bleszczynski melaporkan aksi penipuan yang dialaminya ke Mabes Polri. Usai melapor, Tamara mengaku mengalami kerugian hingga belasan miliar rupiah dari bisnis yang dilakukannya selama belasan tahun. Diduga Tamara ditipu oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Saya udah sampai tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menanyakan keadilan, gimana ya hukumnya gitu loh. Saya sudah belasan tahun menderita, saya sedih sekali. Saya nggak ada jalan lain kecuali menanyakan kepada negara. Sementara kuasa hukum Tamara menyebut laporan kasus dugaan penipuan yang dialami Tamara ini belum diterima karena masih harus dilengkapi sejumlah dokumennya. Pihak dari penyidik masih membantu untuk meminta kami memenuhi beberapa dokumen-dokumen terkait. Kerugiannya mungkin? Kerugiannya berapa, Bang? Ya, kerugiannya yang jelas angkanya belasan miliar ya. Tamara bersama kuasa hukumnya, Johansa, akan kembali datang untuk melengkapi laporan dugaan penipuan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Abdul Rozak dan Umi Kalsum, orang tua artis Ayu Ting Ting, diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi atas laporan pencemaran nama baik. Orang tua Ayu Ting Ting mendapat 18 pertanyaan. Ayu Ting Ting menemani orang tuanya Abdul Rozak dan Umi Kalsum saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang terjadi sejak 2017 oleh sebuah akun Instagram milik Kartika Damayanti. Atas laporan tersebut, pemilik akun melaporkan balik Ayu Ting Ting. Pada panggilan pertama, orang tua Ayu Ting Ting tidak hadir dengan alasan tertentu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 3 jam, Abdul Rozak mendapat 18 pertanyaan terkait penghinaan yang dialami anak dan cucunya. Hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Perseteruan Ayu Ting Ting dan Kartika Damayanti berlanjut. Kartika Damayanti bahkan melaporkan ayah Ayu Ting Ting ke Polda Jawa Timur terkait pelanggaran pasal 28 Undang-Undang ITE, dugaan penyebaran alamat rumah orang tua Kartika Damayanti yang viral di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terbukti bersalah membunuh dan memperkosa 2 wanita anggota polisi di Medan divonis hukuman mati. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Bantuannya